Luas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan umur yang masih Allah berikan kepada kita, juga kesempatan untuk bertafaqquh fiddin, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sarana yang Allah karuniakan pada kita. Kita gunakan ia untuk jalan-jalan kebaikan, terutama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang orang-orang terbaik di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan agama yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu sahabat yang istimewa yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau Abdullah bin Mas'ud merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkunya dengan Abu Abdirrahman. Ya, sering kita ulang-ulangi pada media kita ini bahwa kebiasaan orang Arab yaitu berkunyah. Iya, ia memanggil orang dengan kunyahnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini berkunyah dengan Abu Abdirrahman. Beliau al-Imam al-Faqih atau Faqihul Ummah. Beliau orang yang faqih, orang yang paham pada urusan agama ini, paham terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-Hudhali, ya, dari Bani Hudhal, Al-Makki. Ya, beliau orang Mekah dan seorang dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah. Al-Badri, beliau juga veteran perang Badar, sahabat yang dikaruniai keutamaan untuk ikut serta dalam peristiwa perang Badar, dan ini tentu saja berbeda keutamaannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar dan yang tidak ikut dengan perang Badar. Kana radhiyallahu taala anhu rajulan nahifan. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini secara fisik itu beliau orangnya kurus, ya, kulitnya agak gelap, ya, beliau berkulit gelap hitam. Wa kana latifan, ya, beliau orangnya lembut, ya, cerdas, lembut. Wa kana radhiyallahu taala anhu yu'rafu bi ummihi, ya, beliau dikenal, ya, dengan ibunya. Fayuqal lahu ibnu ummi abdin, ya, sehingga beliau juga terkenal dengan, ya, panggilan putra dari ibunya, ya, karena keterkenalan, ya, kedua sosok ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu memiliki begitu banyak keutamaan. Ya, beliau ini bukan sosok yang asing di telinga kaum muslimin. Beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang populer bahkan di kalangan orang-orang awam sekalipun.
Ya, karena beliau ini di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rujukan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga yang lumayan banyak meriwayatkan hadis, sampai lebih 800-an hadis beliau riwayatkan. Keutamaan yang pertama dari sahabat yang mulia ini, annahu radhiyallahu taala anhu minas sabiqinal awwalin ilal Islam. Di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awal-awal masuk Islam. Ya, dan ini tentu saja memiliki keutamaan khusus. Ya, sebagaimana ayat yang ada di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, ya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam ayat ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ia merupakan sahabat yang paling awal masuk dalam deretan sahabat yang paling awal masuk ke dalam agama yang mulia ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitani sadisa sittah. Ya, engkau melihat saya, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah orang keenam. Ya, ma'alal ardi muslim ghairuna, yang pada saat itu ya tidak ada orang muslim kecuali hanya kami berenam. Jadi bisa dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang keenam, ya, yang masuk ke dalam Islam. Ya, masuk dalam 6 besar yang pertama kali masuk ke dalam agama yang mulia ini. Dan tentu saja beliau masuk pada ayat yang kita sebutkan tadi, orang yang awal-awal masuk Islam. Ya, berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam misalnya pasca Fathu Makkah, ya, yang mana pasca Fathu ini Islam sudah jaya, ya, pengikutnya sudah banyak, mereka sudah disegani, mereka sudah diperhitungkan bahkan oleh orang-orang Romawi sekalipun, yang sangat berbeda sekali dengan generasi awal umat Islam yang jumlahnya hanya belasan, hanya hitungan jari. Ya, mereka mendapatkan intimidasi. Ya, tidak sedikit di antara mereka bahkan mendapatkan tindakan-tindakan fisik, bahkan sampai pembunuhan. Ya, seperti sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Yasir. Ya, Yasir bersama istrinya yang kemudian dibunuh, serta Ammar putra dari Yasir dan Sumayyah yang juga mendapatkan ya, penindasan dan perlakuan fisik ya, dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya, karena beratnya ya, tantangan generasi awal atau orang-orang yang baru masuk Islam ini, makanya Allah abadikan tentang mereka dalam Al-Quran. Ya, dan Allah memberikan jaminan kepada mereka, Allah ridho kepada mereka. Ya, kalau Allah sudah ridho kepada kita jamaah sekalian, maka apalagi yang perlu kita kejar dari kehidupan ini? Apalagi yang perlu kita khawatirkan dari kehidupan ini? Bukankah itu yang selama ini kita cari? Bukankah sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, yang paling kita harapkan adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala? Dan generasi awal umat ini masuk di dalamnya Abdullah bin Mas'ud dengan ayat yang kita bacakan tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah subhanahu wa ta'ala, serta Allah menyiapkan surga untuk mereka semuanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga ikut pada perang Badar. Ya, dan di antara ketokohan Abdullah bin Mas'ud ini, dialah yang membunuh Abu Jahal. Ya.
Abu Jahal yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, orang yang paling besar permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu perang Badar ada 2 anak kecil yang mencari-cari Abu Jahal. Yang menyerang Abu Jahal dan mengiranya sudah meninggal, tapi ternyata belum didapati oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini ketokohan Abdullah bin Mas'ud bahwa ialah yang membunuh Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini, orang yang paling banyak mengganggu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan bahas nantinya. Yang kedua, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud yaitu qurbuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mujawaratuhu lahu. Ya. Di antara keutamaan beliau dekatnya Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua sahabat ya tentu saja ya memiliki gradasi kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada sahabat yang sangat dekat, ya ada sahabat yang mungkin ya dekatnya ya, berbeda dengan sahabat yang lain. Tapi untuk Abdullah bin Mas'ud ini, di antara keutamaannya ia sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Abdullah bin Mas'ud ini yang senantiasa menyertai Rasulullah kalau bersafar. Ya, mengurus kebutuhan Rasulullah, menyiapkan air wudunya Rasulullah, bahkan masuk ke dalam rumah Rasulullah, merapikan tempat tidur dan menyiapkan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Ya, saya datang dengan saudaraku, kata Abu Musa, dari negeri Yaman. Famakathna hinan ma nara illa anna Abdullahi bin Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi. Tatkala kami sudah sampai, ya, kami mendapati dan menganggap bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah dari ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min dukhulihi wa dukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seringnya kami melihat ia dan ibunya itu keluar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abu Musa al-Asy'ari, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang menunjukkan betapa dekat ia dengan Rasulullah, keluar masuk ia dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ibunya. Ya, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kami mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud ini merupakan ahlu bait Nabi, keluarga dekat Nabi, karena seringnya keluar masuk. Ya, tentu saja orang yang keluar masuk pada rumah seseorang itu menunjukkan kedekatannya, jamaah sekalian. Ya, tidak mungkin ya, orang itu keluar masuk pada rumah seseorang ya, tanpa hubungan kedekatan yang luar biasa. Dan itu yang ada pada sahabat yang mulia. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kami mengira Abdullah bin Mas'ud ini adalah ahlu bait, adalah keluarga dekat Nabi, karena sering kami dapati dengan ia ibunya lalu lalang keluar masuk dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian keterangan dari Hudzaifah bin al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang memegang seluruh rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sahabat ini tahu yang tidak ditahu oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Dari Abdurrahman bin Yazid, seorang tabi'in, qal, ya, beliau mengatakan, qulna li Hudzaifah bin al-Yaman, ya, kami pernah mengatakan, bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, ambi'na birajulin qaribil hadyi wassamti min Rasulillahi na'khudhu anhu. Wahai Hudzaifah, ya, kabarkan kepada kami, sampaikan kepada kami tentang seseorang yang dekat petunjuknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat wibawanya dengan Rasulullah, dan dekat ilmunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kami bisa mengambil ilmu darinya.
kami bisa mengambil petunjuk darinya. Ya, ini juga seorang tabi'in yang luar biasa. Langsung ia minta petunjuk kepada orang yang tahu betul rahasia Rasulullah. Ia mengatakan, wahai Hudzaifah, berikan kami petunjuk siapa kira-kira orang yang dekat petunjuknya dengan Nabi, dekat wibawanya dengan Nabi, dan dekat ilmunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami bisa ambil ilmu darinya. Faqal, maka kata Hudzaifah ibnul Yaman, sahibu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ma'arifu akraba samtan wa hadiyan wa dallan bi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam min ibni ummi abdin. Saya tidak tahu orang yang paling dekat, baik dari sisi petunjuknya, dari sisi wibawanya dan ilmunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini rekomendasi, pandangan dari orang yang tahu rahasia Rasulullah, yang banyak mengetahui tentang hadis-hadis fitnah. Kata beliau, saya tidak tahu orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari sisi petunjuk, kewibawaan, dan ilmu selain daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat yang mungkin untuk ukuran mata manusia itu sahabat yang tidak terlalu beruntung dalam hal ekonomi. Ia di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menonjol dalam perkara ekonomi. Akan tetapi Allah berikan ia kemuliaan dengan ilmu, dengan kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun ia tidak menonjol dari sisi harta, akan tetapi Allah berikan ia keistimewaan. Sampai-sampai Hudzaifah ibnul Yaman menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah dari sisi wibawa, ilmu dan petunjuk. Ya. Wa yaqulu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Ya, kata Rasulullah, Iqra alayya, bacakan untukku Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah, kemudian aku, kata Ibnu Mas'ud, mengatakan, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya membacakan untukmu Al-Quran padahal Al-Quran ini diturunkan untukmu? Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am ya. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya senang, saya suka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mendengarkan Al-Quran ini dibacakan oleh orang selainku. Faqara'tu suratan nisa hatta ataitu ila hadhil ayah. Saya membaca surah An-Nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, sampai kemudian ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Ya, bagaimana tatkala kami datangkan setiap umat saksinya, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad atas mereka sebagai saksi. Ya, sampai pada ayat ini, ya, Abdullah bin Mas'ud membaca sampai ayat 41 di surah An-Nisa ini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, hasbukal an, cukup sampai di sini wahai Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, faltafattu ilai fa idza ainahu tadrifan. Ya, saya kemudian menoleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menangis berlinang air mata. Ya, bisa dibayangkan jamaah sekalian bagaimana kualitas bacaan Qur'annya Abdullah bin Mas'ud. Ya, ia memperdengarkan bacaan Qur'annya bukan pada Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi. Ya, yang mungkin di era kita, ya, kalau kita berada dalam kondisi misalnya Syekh Sudais minta kepada kita bacakan Al-Quran untuk saya, mungkin kita dalam keadaan tidak percaya diri. Ya. Ini bukan lagi Al-Quran dibacakan kepada Sudais, kepada Suraim, atau kepada Hudzaifi,
tetapi Al-Quran dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya membacakan untukmu Al-Quran, padahal Al-Quran ini diturunkan untukmu. Ya, maka kata Rasulullah, saya suka mendengar Al-Quran dibaca oleh orang selainku. Ini juga merupakan suatu yang luar biasa jamaah sekalian, bagaimana kita menjadikan Al-Quran merupakan sesuatu yang paling kita suka untuk dengar. Ya, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan itu, saya senang orang lain membacakan Al-Quran untukku. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan suaranya ia membacakan surah An-Nisa sampai pada ayat 41 ini. Rasulullah kemudian menangis karena penghayatannya mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Walamma mata Ibnu Mas'udin, tatkala Ibnu Mas'ud ini wafat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'duhum li ba'd. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu kepada yang lainnya, memuji Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan kana yu'dzanu lahu idza hujibna. Sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Mas'ud ini, selalu diizinkan oleh Rasulullah masuk ke beliau di saat tidak semua orang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hujibna, di antara sahabat ada yang dilarang. Tetapi untuk Abdullah bin Mas'ud diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu masuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu idza gibna. Dan Abdullah bin Mas'ud ini selalu menyaksikan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza gibna, di saat kami lagi gaib, lagi alfa, tidak ikut serta, tidak menyaksikan, tetapi sahabat ini menyaksikan peristiwa-peristiwa yang tidak disaksikan oleh sahabat yang lain. Ini perkataan sahabat Rasulullah tatkala Abdullah bin Mas'ud wafat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat memuji. Sahabat ini bukan orang sembarangan. Saat orang lain dilarang masuk oleh Rasulullah, tapi orang ini diizinkan masuk. Di saat kita alfa, kita tidak melihat peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat inilah yang menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut, meriwayatkan dalam hadis-hadis yang beliau riwayatkan yang sampai 800 lebih hadis itu, yang kemudian menjadi ilmu juga bagi sahabat yang lain dan bagi kita sampai hari ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, di antara keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud adalah bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, kabar gembira yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepadanya. Ya, semua orang tentu senang dengan kabar gembira, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa yang tidak suka dengan kabar gembira? Ya, sekiranya kita bisa berharap untuk mendapatkan kabar gembira saja dalam kehidupan kita, ya tentu itu yang kita harapkan. Ada kabar gembira, mendapatkan rezeki, ya mendapatkan karunia-karunia yang lainnya. Akan tetapi bagaimana kabar gembira yang didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah? Kita akan membacakan riwayat-riwayatnya. Ya, di antaranya annahu kana yajtani siwakan minal araq. Abdullah bin Mas'ud dahulu pernah mengambil kayu arak untuk dijadikan siwak. Ya, pemirsa tentu tahu kayu siwak, ya kayu yang dipakai untuk membersihkan gigi. Nama kayunya itu sebenarnya namanya arak. Ya, alatnya disebut dengan siwak atau miswak. Nah, itu jenis kayunya disebut sebagai kayu al-arak. Itu Abdullah bin Mas'ud pernah mengambil kayu arak itu untuk dijadikan sebagai siwak. Wa kana daqiqas saqain. Abdullah bin Mas'ud ini memiliki betis yang kecil karena orangnya kurus, pendek, dan kulitnya hitam. Ya, dan yang menonjol pada fisik beliau radhiyallahu taala anhu itu betisnya ini kecil, ya, daqiq. Ya, faja'alati arrihu takfa'uhu. Kemudian angin bertiup sampai kemudian tersingkap kainnya dan terlihat betisnya yang kecil itu, yang kurus itu. Fadhahikal qaum. Kemudian orang-orang menertawakannya. Ya, menertawai sahabat yang mulia ini karena betisnya yang sangat kecil.
Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mimma tadhakun?" Apa yang membuat kalian tertawa? Kata sahabat-sahabat saat itu, qalu ya Nabi Allah min diqqati saqaihi. Kami tertawa begini ya Rasulullah karena lihat bagaimana betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil sekali. Iya. Kurus sekali, kecil sekali. Faqal sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi. Ya, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Betisnya Abdullah bin Mas'ud itu, yang dua itu, yang kecil itu yang kalian tertawakan, itu lebih berat kelak di hari penimbangan itu dari gunung Uhud. Ya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang mulia ini. Yang ditertawakan oleh sahabat tadi kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud, nanti tatkala hari mizan, tatkala kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, betis yang kecil ini kata Rasulullah ini lebih besar timbangannya dari gunung Uhud. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pernah umrah dan yang belum, mudah-mudahan dikaruniai oleh Allah kesempatan berumrah, tentu tahu bagaimana besarnya gunung Uhud itu. Ya, bagaimana panjangnya sekian kilometer gunung Uhud itu. Akan tetapi kata Rasulullah, betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil yang pernah ditertawai oleh sahabat karena tersingkap oleh angin itu lebih berat dari gunung Uhud. Dan ini juga sebagai dalil kata ulama kita bahwa ya, kelak jasad kita ini juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mizannya. Karena di dalam agama kita, ulama kita menyebutkan bahwa ada 3 hal nanti yang akan ditimbang kelak. Ya, yang pertama adalah amal soleh kita. Nah, ini ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya, fa amman thaqulat mawazinuhu, ya, dan siapa yang amal kebaikannya itu ya lebih berat, ya, maka ia berada dalam kehidupan yang lapang, kehidupan yang diridhoi. Yang kedua, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah jasad hamba. Itu juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadisnya adalah ini jamaah sekalian tentang betisnya Abdullah bin Mas'ud. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang gagah besar, ya, perkasa, akan tetapi tatkala jasadnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata lebih ringan daripada sayap nyamuk. Ya. Kemudian yang ketiga adalah catatan amal kita. Ini juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak sebagaimana dalam hadis yang terkenal, hadis bitaqah, ya, tentang seseorang yang dihadapkan untuknya 99 gulungan amal keburukan. Yang satu gulungan saja kemudian dihamparkan itu sejauh mata memandang saking besarnya. Nah, ini 99 jamaah saya, dan isinya adalah keburukan-keburukan. Ya, maka orang ini sudah putus asa dengan nasibnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, apakah malaikatku kemudian menzolimimu dengan mencatatkan keburukan-keburukan yang banyak seperti ini? Ya, innaka la tuzlam, sesungguhnya engkau tidak dizolimi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghadirkan satu kartu, satu bitaqah yang tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang karena kebaikannya ini, karena syahadat ini, karena tauhid ini, kemudian ditimbang dengan 99 gulungan keburukan, yang satu gulungan saja sejauh mata memandang, namun ditimbang dengan bitaqah ini, dengan kartu bertuliskan kalimat tauhid, kemudian ternyata lebih besar kebaikannya ini. Yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ia jaga, ia persaksikan, ia jaga tauhidnya, ternyata lebih baik, lebih berat jamaah sekalian. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tulisan, ya, catatan amal soleh kita juga ditimbang kelak. Ya, catatan amal kita juga ditimbang kelak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa huwa baina Abi Bakrin wa Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk masjid,
Ya, ke Masjid Nabawi dan bersama dengan beliau yaitu Abu Bakar dan Umar. Wa idza Ibnu Mas'udin yusalli. Saat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar masuk ke dalam masjid, ternyata di dalam masjid ada yang sholat. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Wa idza huwa yaqra'u an-nisa. Ya, Abdullah bin Mas'ud ini kemudian membaca surah An-Nisa, fantaha ila ra'si al-mi'ah. Kemudian ia terus membaca surah An-Nisa, faja'ala Ibnu Mas'udin yada'u wa huwa qa'im yusalli. Kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud berdoa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan is'al tu'tahu, is'al tu'tah. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan diberikan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala maka engkau akan diberikan. Ya, saat itu Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Ternyata dalam masjid ada Abdullah bin Mas'ud yang lagi sholat dan berdoa. Ini juga menunjukkan bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar. Di mana ada Rasulullah, di situ selalu didampingi oleh dua sahabat ini. Makanya dalam peristiwa perang Badar yang dicari oleh Abu Sufyan selalu 3 orang ini. Yang pertama, apakah Rasulullah masih hidup? Apakah Abu Bakar masih hidup? Apakah Umar masih hidup? Karena inilah 3 tokoh utama ya, dalam umat ini, ya, dalam sejarah umat ini, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, saat beliau bertiga ini masuk ke dalam masjid, ternyata Abdullah bin Mas'ud lagi sholat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa. Ya, Rasulullah kemudian menyemangati, berdoalah maka engkau akan diberikan. Ya, berdoalah maka Allah akan memberikan untukmu. Tsumma qala. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengatakan, "Man sarrahu an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil." Siapa yang ingin membaca Al-Qur'an sebagaimana ia diturunkan, falyaqra'hu bi qiraati Ibnu Ummi Abdin. Maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ya, model bacaannya Abdullah bin Mas'ud itu adalah sebagaimana Al-Qur'an diturunkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa jamaah sekalian, karena yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada beliau sampai Rasulullah menangis menghayati bacaan Quran Abdullah bin Mas'ud. Ya, keindahan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, Rasulullah mengatakan siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, maka hendaklah ia membaca Al-Quran sebagaimana bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan kualitas bacaan Qurannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika subuh hari, falamma asbaha, ghada ilaihi Abu Bakrin. Abu Bakar kemudian buru-buru menemui Abdullah bin Mas'ud liyubashirahu, untuk memberikan kabar gembira. Ya. Ini juga patut kita teladani pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kepribadian sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang sangat senang tatkala mendengarkan kebaikan sahabat yang lainnya. Ya, kalau mereka mendengarkan kabar gembira tentang seorang sahabat, maka mereka ikut bergembira dan menyampaikan kabar gembira kepada orangnya. Bukan malah hasad, bukan iri dan dengki, tetapi bagaimana agar kabar gembira ini mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan kepada mereka bahwa Rasulullah menyampaikan tentangmu, Rasulullah memberikan kabar gembira tentangmu. Nah, ini yang kadang kita kurang ya, pada komunitas dan kehidupan sosial kita hari ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan kabar gembira tentang seseorang, tapi yang ada di hati justru terbetik rasa hasad, ya, rasa dengki, ya, terutama interaksi terutama di masyarakat urban, masyarakat perkotaan, ya, yang interaksinya begitu rapat, begitu padat antara orang yang satu dengan orang lainnya, di tempat kerja, di komunitasnya, potensi untuk hasad ini sangat tinggi sekali, untuk benci, untuk sombong. Tetapi beda dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tatkala mendengarkan kabar gembira tentang seseorang, maka mereka adalah orang yang paling bersegera bergembira dan menyampaikan kabar gembira ini kepada orangnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kabar gembira tentangmu. Termasuk sahabat yang mulia Abu Bakar. Pagi-pagi setelah beliau mendapatkan kabar tentang rekomendasi Rasulullah bahwa orang yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana ia diturunkan, hendaknya ia membaca dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, maka pagi hari langsung Abu Bakar bersegera untuk menyampaikan kabar gembira ini dan ingin bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang suatu ilmu. Maka Abu Bakar kemudian berangkat pagi hari ke rumah Abdullah bin Mas'ud untuk memberikannya kabar gembira. Wa qala lahu, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ma sa'altallaha al-bariha?" Doa apa yang engkau ucapkan tadi malam itu? Sampai berkah seperti ini setelah engkau berdoa sampai-sampai Rasulullah kemudian berkata tentangmu. Maka ini doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud dan penting untuk juga kita amalkan. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doanya pendek tetapi maknanya sangat luar biasa sekali. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Bakar, pada malam itu saya berdoa, qultu Allahumma inni as'aluka imanan la yartad." Ya Allah, saya minta kepadamu iman yang kokoh, yang tidak goyah, yang tidak akan murtad. Ya. Wa na'iman la yanfad, dan iman yang tidak akan sirna, dan kenikmatan yang tidak akan sirna. Wa na'iman la yanfad. Wa murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi, dan membersamai kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Inilah 3 doa Abdullah bin Mas'ud. Ya Allah, saya minta kepadamu iman yang tidak goyah, kemudian nikmat yang tidak hilang, dan yang ketiga adalah membersamai, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga yang paling tinggi. Ya, semuanya adalah perkara akhirat jamaah sekalian. Ya, maka dalam perkara doa ini, ya, kata ulama kita, doa itu menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Jangan doa kita semuanya diisi dengan perkara dunia jamaah sekalian. Ya, bukan perkara yang tercela tentu saja. Sesuatu yang baik. Ya, kita menginginkan kebaikan untuk dunia kita. Tetapi ada yang lebih baik dari itu jamaah sekalian. Bagaimana kita memperhatikan akhirat kita. Ya, kita harus memberikan porsi yang lebih dalam doa kita untuk perkara akhirat kita. Jangan doa kita diisi, ya Allah saya ingin mobil, ya Allah saya ingin rumah, ya Allah saya ingin tanah kapling, dan seterusnya. Ya, dalam doa kita seharusnya penuh, ya, atau dominan perkara-perkara akhir. Dan ini salah satu doa Abdullah bin Mas'ud yang bagus untuk kemudian kita juga baca doa. Ya, di setiap doa-doa kita sisipkan doa ini. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, saya meminta kepadamu keimanan yang tidak goyah. Wa na'iman la yanfad, dan iman yang tidak sirna, serta murafaqata Muhammadin fi a'la jannatil khuldi, dan membersamai, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga yang paling tinggi. Ya, setelah Abu Bakar menyampaikan kabar gembira kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, juga sudah mendapatkan ilmu dari Abdullah bin Mas'ud tentang doa yang luar biasa ini, mendapatkan iman yang tidak goyah, mendapatkan kenikmatan yang tidak sirna, dan bisa membersamai, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ya, setelah itu tiba-tiba Umar juga datang. Ternyata Umar datang juga ingin menyampaikan kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud. Ingin mendapatkan ilmu juga dari Abdullah bin Mas'ud. Faqila lahu inna Abu Bakrin qad sabaqak. Ya. Wahai Umar, Abu Bakar sudah mendahuluimu. Baru saja Abu Bakar juga datang menyampaikan kabar gembira ini, bahkan bertanya tentang doanya Abdullah bin Mas'ud. Maka saat itu Umar mengatakan, yarhamullahu Abu Bakrin. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Ma sabaqtuhu ila khairin qattun illa sabaqani ilai. Tidak pernah sekalipun saya mendahuluinya dalam perkara kebaikan. Ini luar biasanya sahabat yang mulia Abu Bakar. Bahkan sekelas Umar sekalipun yang tidak pernah mendahului Abu Bakar dalam perkara kebaikan. Maka kata Umar, semoga Allah merahmati Abu Bakar, tidak pernah memang saya mendahuluinya
Iya, saya mengalahkannya dalam perkara kebaikan. Baru Umar datang, ternyata Abu Bakar sudah selesai. Ya, sudah datang duluan dan sudah bertanya tentang ilmu. Ini juga menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam menyampaikan kebaikan, ya, memberikan kabar gembira, bukan malah ya, penyakit hasad itu yang kemudian mengisi hati-hati mereka. Ya, tetapi mereka bagaimana bahagia dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh sahabat yang lainnya, bagaimana mereka senang dengan apa yang didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu, di antara keutamaan sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu, annahu nazala fihi Qur'anun yutla ila yaumil qiyamah. Bahwa ada ayat yang berbicara tentangnya, yang mana ayat ini dibaca sampai hari kiamat. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Abdullah bin Mas'ud. Yang ayat ini tentu saja akan terbaca sampai hari kiamat. Riwayat ini, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam Sahih Muslim. Riwayatnya tentu saja sahih, dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin. Ya, sebanyak 6 orang. Faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i la yajtari'una alaina. Kami mau mendengar engkau berdakwah wahai Muhammad, mau berdiskusi denganmu wahai Muhammad. Yang penting engkau mengusir sahabat-sahabatmu, mereka-mereka ini. Karena yang menyertai Rasulullah saat itu adalah orang-orang yang miskin, jamaah sekalian. Sahabat-sahabat Rasulullah yang miskin, yang saat itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yang menemani Rasulullah adalah saya, Ibnu Mas'ud, ada seseorang dari Hudzail, kemudian Bilal, dan 2 orang yang kemudian saya sudah lupa, ya, 2 namanya itu. 6 orang ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka rata-rata orang miskin, orang musyrik mengatakan, wahai Muhammad, ya, kami mau mendengar darimu, yang penting 6 orang ini pergi. Siapa itu? Bilal, Ibnu Mas'ud, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena orang Quraisy masih menjunjung tinggi status sosial dan harta. Ia hanya mau mendengar dari orang yang mereka pandang tinggi juga status sosial dan ekonominya. Bahkan ya, majelis mereka tidak mau didekati oleh orang seperti Abdullah bin Mas'ud, orang seperti Bilal dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tatkala orang musyrik ini mengatakan seperti itu, usir dulu mereka ini, 6 orang sahabatmu, turun ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 6 orang ini, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Jangan wahai Muhammad, engkau usir sahabat-sahabatmu ini yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam hari, yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membersamai tadi Rasul, yang minta diusir oleh orang-orang musyrik. Akan tetapi Allah mengatakan, jangan usir mereka, sahabat-sahabatmu yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala baik di siang hari maupun di malam harinya, yang hanya mengharapkan wajah Allah semata. Dan masuk dalam ayat Al-An'am ayat 56 ini, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malam hari, dan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi annahu hafiza ilman katsira. Di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau menghafal begitu banyak ilmu. Iya, lil ummati al-islamiyah, untuk umat
umat Islam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keutamaan Abdullah bin Mas'ud, beliau banyak menghafalkan ilmunya Rasulullah yang kemudian ia sampaikan kepada umat Islam. Dan ini tentu saja amal jariah yang luar biasa jamaah sekalian. Yang karenanya lah akhirnya ilmunya Rasulullah bisa ditransmisikan kepada orang yang datang setelahnya, sampai pada generasi kita ini jamaah sekalian, generasi yang sudah 1400 tahun lebih pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah berapa generasi itu jamaah sekalian yang setiap orang mengamalkan ilmu dari Rasulullah lewat Abdullah bin Mas'ud, maka setiap itu juga Abdullah bin Mas'ud mendapatkan pahalanya. Ya, dari sudah sekian banyak generasi hadis itu diamalkan. Yaqulu Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuhu, yang tidak ada ilah selainnya, ma unzilat suratum min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Demi Allah, yang tidak ada ilah selainnya, bahwa tidak ada satupun surah di dalam Al-Quran yang saya tidak tahu bahwa surah ini turun di tempat mana. Iya. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang saya tidak ketahui bahwa ayat ini berbicara tentang siapa. Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Ia tahu sababun nuzul setiap surah, setiap ayat. Ia tahu bahwa ayat ini bercerita tentang apa, bercerita tentang siapa. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah, sekiranya ada orang yang saya ketahui lebih mengetahui Al-Quran dari diriku, ya, tuballighuhu al-ibil, bisa dicapai orang itu, bisa didapat orang itu dengan naik unta, la raqibtu ilaih, maka saya akan mendatanginya untuk belajar darinya. Nah, ini luar biasanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai beliau mengatakan, ya, tidak ada orang yang lebih mengetahui dari beliau dalam perkara Al-Quran. Tidak ada satupun ayat, satupun surah, kecuali beliau tahu ayat dan surah ini turun di tempat mana, bercerita tentang apa, bercerita tentang siapa. Tentu saja ini modal terbesar dalam tafsir Al-Quran, ya, dalam memahami Al-Quran, karena pasti menggunakan pendekatan ayat ini bercerita tentang apa, ayat ini turun di mana, untuk kemudian bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Dan itu merupakan ilmunya Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang, ya, sababun nuzul, tentang sebab turunnya ayat, di mana turun, dan, ya, pada siapa atau bercerita tentang siapa ayat tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau merupakan alumni perang Badar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berkata tentang alumni perang Badar, i'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan, kata Allah. Laqad ghafartu lakum. Saya sudah mengampuni kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dari alumni perang Badar ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Bahkan tokohnya perang Badar yang membunuh pemimpin pasukan musuh, yang membunuh pemimpin kafir Quraisy, membunuh Abu Jahal, ya, Fir'aunu hadhil ummah. Nah, itulah ketokohan Abdullah bin Mas'ud, yang orang ikut perang Badar saja, kata Allah sudah ampuni ia. Maka bagaimana lagi dengan Abdullah bin Mas'ud yang di perang Badar ialah yang berhasil mengalahkan, ya, dan membunuh pemimpin orang kafir Quraisy, orang yang paling banyak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal, sampai digelari oleh Rasulullah Fir'aunnya umat ini. Dan yang berhasil membunuhnya pada peristiwa perang Badar adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Saking utamanya alumni perang Badar ini jamaah sekalian, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memaafkan sahabatnya yang pernah melakukan kesalahan besar.
Ya, kita sudah pernah mungkin membahas ya tentang sahabat Rasul Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah membocorkan rahasia kaum muslimin yang akan melakukan Fathu Makkah dengan menitipkan surat pada seorang wanita. Akan tetapi Allah kemudian memberikan wahyu, memberikan kabar kepada nabinya bahwa ada yang membocorkan rahasia kaum muslimin dan menitipkannya pada seorang wanita. Maka Rasulullah memanggil Ali, memanggil Zubair untuk kemudian menyusul wanita ini. Nah, kemudian ditangkap oleh Ali, digerebek, kemudian ketemulah surat itu, dihadapkan kepada Rasulullah. Ternyata yang menulis surat adalah sahabat Rasulullah, Hatib bin Abi Balta'ah, yang membocorkan rahasia kaum muslimin. Semua sahabat semua sudah marah. Ya, bahkan menganggapnya ini perbuatan nifak, ini perbuatan kemunafikan, membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai jasa-jasa orang lain, bagaimana tidak menutup mata akan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Maka setelah ditahu bahwa yang melakukan adalah Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah mengingatkan bahwa ia merupakan alumni perang Badar, yang mana Allah mengatakan tentangnya, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang ingin kalian lakukan, qad ghafartu lakum, sungguh saya telah mengampuni kalian semua. Kalau Allah sudah mengampuni ia, maka bagaimana mungkin manusia masih ingin menuntutnya. Ya, ini keutamaan perang Badar. Ya, dan salah satu pesertanya, bahkan orang yang sangat menonjol ketokohannya pada perang Badar, adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terakhir, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah keutamaan beliau fi ingkaril bid'ah, dalam mengingkari bid'ah, hal-hal yang baru yang dibuat dalam agama ini. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan salah seorang ulamanya sahabat. Di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berani berfatwa, tidak berani memutuskan hukum kalau masih ada Abdullah bin Mas'ud. Suatu waktu, ya, kata sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, ra'aitu fil masjidi qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalah. Saya pernah masuk ke masjid, ya, saya mendapati orang-orang membuat halakoh-halakoh, ya, kelompok-kelompok zikir, ya, halakoh-halakoh zikir sambil mereka menunggu waktu sholat. Ya. Wa fi kulli halqatin rajulun wa fi aidihim hasan fayakul, dan di setiap halaqah itu ada seseorang yang di tangannya itu memegang batu-batu dan mereka mengatakan kabbiru mi'ah, silakan kalian mengucapkan takbir Allahu Akbar selama 100 kali. Kemudian dikomandoi lagi setelah itu, ya, fayukabbiru namanya, kemudian diikuti oleh anggota halaqahnya untuk mengucapkan takbir sebanyak 100 kali. Fayakul, ya, kemudian ya, dikomandoi lagi dengan mengatakan halilu mi'ah, ya, bertahlil dengan 100 kali. Ya, setelah itu mereka pun bertahlil dengan 100 kali. Dikomandoi lagi dengan mengatakan sabbihu, bertasbihlah kalian dengan 100 kali. Kemudian orang-orang pun mengikuti komando ini. Ya, kemudian ditanyakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, famadza qulta lahum, ya, apa yang engkau katakan kepada mereka? Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika au intidhara amrika. Saya tidak berani berfatwa kepada mereka, kata Abu Musa al-Asy'ari. Saya tidak mengatakan apa-apa kepada mereka, saya menunggu fatwa darimu. Kepada siapa? Kata Abu Musa al-Asy'ari, kepada Abdullah bin Mas'ud. Atau saya menunggu perintah darimu. Ini menunjukkan bagaimana keilmuan Abdullah bin Mas'ud. Sampai sahabat sekaliber Abu Musa al-Asy'ari, setingkat Abu Musa al-Asy'ari, itu tidak berani berfatwa, tidak berani memberikan keputusan hukum saat Abdullah bin Mas'ud ini masih ada. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya tidak memberikan hukum pada mereka, saya tidak memberikan arahan kepada mereka, saya menunggu justru pandangan darimu. Saya menunggu keputusan atau perintah darimu. Ini menunjukkan bagaimana keilmuan seorang Abdullah bin Mas'ud. Yang dari fisik tadi itu,
Ya mungkin banyak orang yang lebih rupawan, banyak orang yang fisiknya lebih bagus. Ya, orangnya radhiyallahu taala anhu kurus, hitam, pendek, akan tetapi dari sisi keilmuan sahabat seperti Abu Musa al-Asy'ari dia tidak berani berfatwa di saat masih ada Abdullah bin Mas'ud. Bahkan ia justru menunggu fatwanya Abdullah bin Mas'ud dan menunggu perintahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, kemudian ya Abdullah bin Mas'ud mengatakan afala amartahum an ya'uddu sayyi'atihim. Kenapa engkau tidak perintahkan saja mereka justru untuk menghitung keburukan-keburukan mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Ya, dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan ya kepada orang-orang tersebut ya bahwa ya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, cukup kalian berittiba saja, ikut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Wala tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat bid'ah. Tidak usah kalian berbuat hal-hal baru dalam agama ini. Faqad kufitum, maka itu sudah mencukupkan kalian. Tidak usah membuat hal-hal yang baru, ikuti saja apa yang sudah Rasulullah ajarkan, apa yang sudah sahabat-sahabat lakukan, maka itu sudah cukup. Wala tabtadi, tidak usah dibuat-buat dengan perkara-perkara baru. Faqad kufitum, maka itu sudah cukup. Bahkan beliau mengatakan al-iktisadu fis sunnah, berhemat-hemat, bersedikit dalam perkara sunnah, ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah, itu lebih baik daripada banyak melakukan tetapi yang banyak itu justru adalah sesuatu yang tidak ada petunjuknya dalam agama, sesuatu yang bid'ah. Ini petunjuk dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu mengingkari bid'ah yang ada di masanya dan bagaimana tamasuknya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja menjadi inspirasi bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri kita dari perkara yang diada-adakan dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dari keteladanan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang kemudian bacaan Qur'annya sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, sahabat yang memiliki begitu banyak keutamaan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana doa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang tidak goyah, imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, dan iman yang tidak sirna, serta membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.